Yo teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Bahas apa kita hari ini? Tentunya kita akan bahas tentang sidang kemarin teman-teman, terutama untuk pernyataan Pak Mulyana yang sangat luar biasa gitu kan. Ya alhamdulillah ya teman-teman, untuk sejauh ini ya persidangan berjalan lancar ya. Dan semakin hari banyak fakta-fakta baru ya teman-teman yang terungkap gitu. Ya seperti itu ya. Ya seperti teman-teman ketahui, kita sangat menunggu ya akan kehadiran dari Pak Mulyana nih untuk memberikan kesaksian. Dan ya selain kesaksian dari Bu Mimin, Arigi dan Abi ya yang akan hadir besok gitu, tentunya Pak Mulyana juga termasuk yang kita tunggu-tunggu. Dan apalagi kesaksian Bu Mimin, Arigi dan Abi besok akan sangat kita tunggu gitu. Kita sangat menunggu kesaksian dari Pak Mulyana. Karena apa? Karena kita tentunya mengharapkan ada banyak informasi ya yang bisa digali dari Pak Mulyana gitu. Tentunya kesaksian Pak Mulyana ini kemarin bermaksud untuk membongkar kan kayak gitu kan, sampai ada suruhan tuh kan ya yang Pak Deddy datang ke tempatnya Bang Freddy hanya untuk menyampaikan bahwasanya Pak Mulyana akan membongkar gitu kan ya. Memang ada hal-hal sedikit yang dibongkar ya ternyata oleh Pak Mulyana, dan sepertinya juga mencoba untuk meringankan Pak Yosep ya teman-teman. Namun kita akan bahas benar-benar ya untuk Pak Mulyana, sedikitnya yang gua tahu ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih ya untuk bisa berpendapat tentang kesaksian Pak Mulyana. Kalau gue pribadi ya teman-teman, secara garis besar ya, di satu sisi kalau gue lihat ya, selain mendukung ya kesaksian Pak Mulyana nih, selain mendukung Pak Yosep itu uniknya gitu ya, uniknya itu Pak Mulyana itu seperti terlihat ada di dua sisi itu, atau dua posisi. Posisi apa tuh Bang? Posisi aman gitu kan ya. Kenapa tuh Bang bilang kayak gitu kan? Ya kan di sini sebenarnya Pak Mulyana bermain cantik ya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut gua, yakni di satu sisi nih Pak Mulyana mau mendukung Pak Yosep. Tapi di satu sisi juga Pak Mulyana juga tidak mau disalahkan gitu jika seandainya Pak Yosep terbukti bersalah. Jadi dia ngambil posisi aman gitu teman-teman, posisinya. Jadi intinya di sini Pak Mulyana mencoba untuk mencari amannya saja gitu. Tentu di dalam persidangan ya kita harus menghargai ya teman-teman setiap saksi yang memberikan kesaksian ya, baik itu saksi yang memberatkan ataupun saksi yang meringankan para terdakwa gitu. Jika ada kesaksian mungkin seperti Kedi itu deh yang membenarkan ya kemarin Pak Yosep benar menelpon di bawah jam 7 gitu, mungkin setengah 7 atau seperti apa gitu kan ya. Itu kita harus hargai ya teman-teman, karena ya ia hanya bersaksi sesuai dengan apa yang dialami gitu. Dan kita juga harus hargai untuk saksi-saksi lainnya yang meringankan Pak Yosep. Ini kan membuktikan apa Bang? Membuktikan bahwa ya di persidangan ya Pak Yosep diperlakukan adil ya, dan berhak untuk membela dirinya gitu. Seperti itu. Namun semakin hari semakin ada fakta baru ya teman-teman kalau yang kita lihat sama-sama. Contohnya apa? Contohnya seperti CCTV tukang jok ya, yang memang belum dikalibrasi ternyata gitu kan ya. Ini semakin menguatkan kesaksian para saksi yang melihat Pak Yosep ada di TKP gitu. Di CCTV tukang jok tersebut ternyata yang benar itu ada di jam 7.50 pagi pada saat Pak Yosep tertangkap kamera gitu. Yang benarnya harusnya lebih sejam ya, kayak gitu teman-teman. Jadi dalam kondisi tersebut, jika memang Pak Yosep bilang ke TKP jam 7.15, itu adalah sudah suatu kesalahan ya teman-teman. Jika para saksi melihat Pak Yosep sekitar 5.30 atau jam 6 pagi, maka memang ada kesempatan ya untuk Pak Yosep untuk pulang dulu gitu kan ya, ke Cijengkol, membuat alibi ke Surabi gitu ya, kemudian kembali lagi ke TKP. Kalau jam urutannya itu memang sesuai ya, bisa saja membuat alibi teman-teman. Fakta CCTV di Cijengkol menyatakan bahwa Pak Yosep terekam 7.50 pagi nih ke TKP, karena
ya sesuai kalau sudah dikalibrasi sesuai kayak gini ya 750. Ini sangat berbanding terbalik dengan pernyataan Pak Roman ya dulu oleh seorang YouTuber gitu. Pak Roman menyatakan dengan sangat yakin bahwa ada bukti konkret Pak Yosep telepon Kedi 658 sampai ke TKP jam 7.15. Jadi ini sudah yang namanya terpecahkan gitu, bahwa tidak terbukti untuk hal tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu mungkin kecurigaan kita ya, karena ada kejanggalan tersebut. Karena jika Pak Yosep datang ke TKP jam 7.50 ya sesuai di CCTV, maka Pak Yosep bisa banyak membuat alibi dan pada waktu tersebut gitu ya. Namun kita juga bisa berpikir positif nih gitu kan ya. Walaupun memang sudah sangat terlihat, namun kita juga ya setidaknya berpikir positif juga. Kalau positifnya apa sih kan kayak gitu. Kalau positifnya sih kalau menurut gue ya bahwa ya itu hanya perkiraan Pak Yosep gitu kan ya kalau untuk waktu-waktunya. Dan paling janggalnya paling ya satu hal sih, pernyataan dulu Pak Rohman ataupun Pak Yosep ya hilap aja gitu. Ya bisa aja berkata gitu kan ya, ya itu hilap aja kayak gitu kan. Walaupun udah yakin, walaupun mengatakan sudah ada bukti konkretnya di CCTV itu jam 7.50 gitu kan ya, jalan motor ke TKP. Kembali ke kesaksian Pak Mulyana ya teman-teman untuk Pak Yosep. Pernyataan yang paling kontroversial adalah pernyataan bahwa Pak Yosep memberikan uang lelah kepada Irlan dan Karsa. Itu pernyataan tegas ya dari Pak Mulyana gitu, yakni menggunakan uang 30.400.000 tersebut digunakan 5 juta rupiah ya teman-teman untuk sebagai uang lelah katanya, itu untuk Pak Irlan dan juga Pak Karsa gitu kan, yang dimana uang itu jelas ya termasuk uang barang bukti, yang termasuk barang bukti, dan bahkan uang tersebut adalah gaji guru nih teman-teman. Wah, dia kan ngambil uang itu untuk gaji guru, namun menggunakan uang itu untuk memberikannya kepada Irlan dan Karsa gitu kan ya. Itu kan bisa jadi apa ya namanya, pernyataan Pak Mulyana ini kan tujuannya untuk memojokkan Irlan dan Karsa, namun itu juga bisa jadi juga bagian dari blunder dari Pak Mul sendiri ya, telah menyatakan hal tersebut gitu. Jadi uang tersebut yang kita ketahui adalah barang bukti berdasarkan keterangan Pak Yosep sendiri setelah menyerahkan kembali uang tersebut. Jadi pada saat uang itu kan diminta lagi nih oleh Polres kepada Pak Yosep gitu kan ya. Kemudian ia menyatakan uang itu sudah dipakai gitu kan ya. Ya kalau sudah dipakai kan awalnya untuk mungkin kita tidak tahu ya kalau untuk yang bayar Irlan dan juga bayar Pak Karsa senilai 5 juta tersebut. Yang kita ketahui kan itu Pak Yosep menyatakan untuk gaji pengacara. Artinya kan memang uang tersebut bukan untuk gaji guru dan sudah disalahgunakan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi salah satu berkurangnya uang tersebut untuk membayar Irlan dan Karsa dan juga membayar pengacara. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya kalau kita lihat sisi positif ya, awalnya gue juga kan kalau lihat itu kan dari sisi kejanggalannya dan juga sisi positifnya gitu. Kalau positifnya apa bang? Misalkan gitu, ini positifnya ya anggap aja Pak Yosep ini sangat terlalu baik sama orang gitu kan ya. Sangat baik kepada kepolisian, walaupun itu memang sudah tugas kepolisian gitu, tidak bisa diberikan uang juga. Anggap aja gitu Pak Yosep sangat baik memberikan uang tersebut, walaupun di sisi lain ya, di sisi lain uang tersebut memang untuk kepentingan guru sebenarnya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri kayak gitu. Itu salahnya banget gitu kan ya. Bahkan karena dirasa uang tersebut kurang ya, maka Pak Yosep meminta Yoris untuk cairkan dana bos dengan alasan untuk bayar pengacara. Luar biasa ya teman-teman. Dimana Yoris itu juga kebingungan pada saat itu, dalam kondisi berduka kok mikirin pengacara, bukannya sedang berkabung gitu kan ya. Mikirin acara tahlilan segala macam, Ibu Tuti dan Amel tahlilannya di situ, Pak Yosep malah mikirin masalah pengacara gitu. Sebenarnya kan pada saat itu jelas ya di situ Pak Yosep bilang ke Yoris bahwa Pak Yosep akan dijadikan tersangka. Ia bilang sendiri seperti itu ya. Namun di sini harusnya Pak Yosep lebih memikirkan kondisi Amel ya dan juga Bu Tuti daripada memikirkan diri sendiri. Harusnya normalnya seperti itu ya teman-teman.
namun tidak normal yang dipikirkan oleh Pak Yosep. Dia hanya memikirkan pada saat itu ia perlu pengacara gitu kan ya. Dan padahal yang sangat memerlukan pengacara justru adalah kedua korban, yaitu Ibu Tuti dan Amel gitu kan ya. Harusnya seperti itu, bukan mementingkan dirinya sendiri. Jika ia yakin ia tidak bersalah, maka tanpa pengacara pun ya harusnya ia yakin gitu kan dari awal. Sama kepercayaannya dirinya sendiri ya sebagai ayah dan juga sebagai suami ya yang ditinggalkan gitu ya. Harus seperti itu kalau menurut gue pribadi. Ya intinya kalau misalkan dari kesaksian Pak Mulyana ya teman-teman, untuk Pak Yosep itu Pak Mulyana membantu Pak Yosep untuk menekan Irlan dan Karsa. Namun kita lihat nanti ya teman-teman, apakah Irlan akan diam saja gitu kan ya, atau habis-habisan menyerang Pak Yosep gitu. Karena kalau gue lihat sih ya, Irlan ini bagaikan seorang bawahan atau kacung gitu kan ya, yang mengikuti perintah atasannya gitu ya. Tentunya dalangnya ya di balik Irlan gitu, yang harus kita ketahui siapakah yang memerintah Irlan untuk melakukan hal tersebut. Tentunya kita harus menantikan juga apa yang dikatakan Irlan nantinya, faktanya yang dikatakan oleh Irlan. Ya tentu kita nantikan nanti ya teman-teman tentang untuk kehadiran Irlan dan juga Pak Karsa gitu kan ya. Dia juga harus benar-benar mengaku dan membongkar kasus ini gitu kan ya. Jika mereka diam saja tentunya maka mereka akan masuk jurang sendirian gitu kan ya. Rugi sendiri jika mereka tidak menyebutkan gitu kan siapa yang memerintah mereka dan apakah benar apa yang dikatakan Pak Yosep gitu kan. Tentunya kerja keras mereka sebagai kepolisian akan sirna gitu aja ya karena kasus Subang ini gitu teman-teman. Jadi ya gue juga berharap ya untuk Irlan untuk membongkar ya. Jika Pak Yosep memang benar maka ia harus menyatakan Pak Yosep benar. Jika Pak Yosep salah gitu ya atau bersalah, maka dia juga harus menyatakan bahwa Pak Yosep bersalah. Jadi harus tegas gitu ya untuk dirinya sendiri ya teman-teman gitu. Oke. Itulah peran Mulyana ya teman-teman dalam usaha meringankan kakaknya Yosep Hidayah. Uniknya ya dalam pernyataan Pak Mulyana adalah di satu sisi ia mencoba membela Pak Yosep, namun di sisi lain ia juga tidak mau disalahkan ya jika Yosep terbukti bersalah. Ia hanya meminta nih kepada Pak Rohman untuk mendampingi Pak Yosep, baik itu dia bersalah ataupun tidak bersalah. Pak Mulyana juga menyatakan bahwa ia tidak dekat ya dengan Pak Yosep dan jarang bertemu gitu. Dan ia juga menyatakan lebih banyak diam dan tidak bertanya banyak kepada Pak Yosep pasca setelah kejadian gitu. Jadi ini yang agak sedikit janggal ya, karena kan kita karena sedikit tidak masuk akal sebagai seorang saudara, setidaknya ya pasti banyak bertanya gitu ya tentang kejadian pembunuhan ini. Nggak mungkin hanya didiamin aja. Itu adalah suatu kejanggalan sedikit dari Pak Mulyana mengenai pernyataannya, mungkin tidak mau dikorek-korek lebih jauh gitu ya. Dan hal fakta unik lagi atas pernyataan Pak Mul adalah ia menyatakan Bu Mimin memang sempat meminta ya pada Pak Yosep agar Amel tidak menjadi bendahara gitu, atau meminta agar Amel diganti. Dan juga Pak Mul menyatakan bahwa anaknya Mimin memang pengen punya mobil juga gitu. Namun untuk pernyataan ini seperti ada niat kejujuran ya dari Pak Mul untuk mengatakan hal ini. Meskipun bisa memberatkan Yosep, bisa juga meringankan ya teman-teman. Kenapa begitu Bang? Bisa memberatkan karena berarti ada motif ya dari Mimin dan anaknya jika memang nanti terbukti melakukan pembunuhan ini gitu. Bisa juga meringankan jika pernyataan ini hanya bertujuan agar yayasan tidak jatuh ke tangan Yoris. Jadi sebenarnya sangat wajar ya. Di awal kejadian Pak Mulyana bukan hanya curiga ke Pak Yosep intinya, tapi juga curiga ke Bu Mimin ya teman-teman. Jadi apakah sangat wajar jika ada kecemburuan sosial di sini, di mana mungkin ya Amel, Yoris misalkan gitu di rumahnya ada mobil, ya sangat wajar ya kalau mereka ada kecemburuan sosial ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan itu bisa menjadikan motif seperti itu teman-teman. Di sini mengenai Yoris ya, pada hakikatnya ya teman-teman, yayasan tersebut dengan atau tidak adanya Bu Tuti itu memang itu adalah hak Yoris ya. Kenapa kayak gitu Bang? Karena tanah dari yayasan tersebut adalah tanah dari Bu Tuti teman-teman, bukan tanah Bu Mimin ataupun tanah Pak Yosep gitu kan ya.
dan yayasan tersebut pun dibangun dengan dana pemerintah gitu. Walaupun dalam perjalanannya itu yayasan tersebut memang ada jasa ya, Bu Mimin dan Pak Yosep ada jasanya gitu kan. Namun dalam kepemilikan gitu kan, dalam kepemilikannya tetap Bu Tuti yang berhak atas yayasan tersebut. Jika ia tidak senang ya maka ia berhak untuk menutup dan menjual tanah yayasan tersebut. Jadi sangat wajar jika Bu Tuti menyerahkan ke Yoris ya teman-teman, bukan kepada Pak Yosep, yakni suami yang jelas menyakitinya juga meninggalkannya demi wanita lain, dan tidak juga untuk Bu Mimin ya dan anaknya, karena mereka tidak punya hak sama sekali gitu. Di sini juga Amel membeli mobil tentunya karena bekerja dan menerima gaji dari yayasan tersebut ya teman-teman. Andaikan pun ada hak ya dari mungkin Bu Mimin dan anaknya serta Pak Yosep, adalah hak untuk bekerja di tempat tersebut. Itu pun jika Bu Tuti mengizinkan ya. Sebetulnya jika Pak Yosep tidak boros mungkin ya dan bisa bekerja dengan baik, pastinya tidak mungkin Bu Tuti dan Amel hanya memberikan uang jajan saja ya teman-teman. Pasti ada alasan yang kuat gitu. Namun kalau dari gua pribadi ya, harusnya sih Pak Yosep tetap berhak ya teman-teman untuk menerima gaji ya, setidaknya yang layak meskipun ia tidak lagi aktif gitu. Karena uang yayasan sebanyak itu rasa-rasanya sangat wajar jika terjadi kecemburuan sosial ya, meski itu di keluarga sendiri kayak gitu. Itulah cerita singkat tentang Pak Mulyana. Seperti nyari aman sebenarnya ya teman-teman kalau untuk Pak Mulyana, namun di situ bisa mungkin dia memberikan apa yang dia tahu gitu ya, dan kita harus hargai, dan juga kesaksian-kesaksian lainnya baik itu yang memberatkan ataupun kemarin kesaksian yang meringankan. Ini kan sudah masuk kepada kesaksian-kesaksian yang meringankan Pak Yosep, dan kita harus hargai apapun yang mereka ungkapkan gitu, karena nanti seperti pernyataan kemarin kan tentang temannya Danu ternyata sudah diklarifikasi, mengenai CCTV jok sudah diklarifikasi, karena semuanya itu kalau yang gue lihat pribadi intinya adalah setiap suatu hal yang salah atau kesaksian atau suatu hal yang masih rancu itu satu persatu itu diluruskan di persidangan kan kayak gitu, dan teman-teman bisa simak sendiri secara hari per harinya gitu. Makanya gue biasanya gue kumpulin dulu ini semua sedikit-sedikit, baru nanti gue bisa sampaikan ke teman-teman semua, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi, dan teman-teman silahkan berkomentar menurut teman-teman semua gimana tentang kesaksian Pak Mulyana, dan tentunya kita tunggu besok kesaksian dari Bu Mimin, Arigi, dan Abid, dan yang tentunya akan meringankan Pak Yosep ya. Dan apakah nanti setelah kesaksian Bu Mimin dan Arigi, apakah ada keputusan bahwasanya Bu Mimin, Arigi, dan Abi akan ditahan juga dan akan disidangkan? Tentunya sepertinya keputusannya akan terlihat besok ya teman-teman, setelah Bu Mimin, Arigi, dan Abi berhadapan dengan hakim kayak gitu ya, dan juga jaksa penuntut umum. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.